Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afni Jamal dari Prodi Agribisnis kelas 2A angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pH tanah dan profil tanah dengan mata kuliah ilmu tanah. Dengan dosen pengampu Muhammad Al-Aswar Rusman, SPMP, dengan Dr. Insinyur Haji Abdul Halil, SPMP IPM. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Apa sih itu pH tanah dan profil tanah, teman-teman? Pengertian pH tanah. pH tanah adalah ukuran keasaman atau kebasaan suatu tanah yang diukur dalam skala 0 hingga 14. Nilai pH tanah menunjukkan konsentrasi ion hidrogen H+ dalam tanah. pH 7 ke atas adalah tanah asam, pH 7 ke bawah pH 7 adalah tanah netral, pH 7 ke bawah tanah basa atau alkalis. pH merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kesuburan tanah karena sangat memengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Faktor yang mempengaruhi pH tanah ada beberapa, yaitu yang pertama bahan induk tanah. Jenis batuan asal mempengaruhi kandungan mineral yang menentukan sifat asam atau basa tanah. Kedua, curah hujan. Daerah dengan curah hujan tinggi biasanya memiliki tanah yang lebih asam karena penyucian basa seperti kalsium Ca2+, magnesium Mg2+, dan kalium K+. Ketiga, ada aktivitas mikroorganisme. Proses dekomposisi bahan organik menghasilkan asam organik yang menurunkan pH tanah. Keempat, pemupukan. Pupuk tertentu seperti urea dan amonium sulfat dapat menurunkan pH tanah jika digunakan terus-menerus. Kelima, dryness. Tanah dengan sistem dryness buruk cenderung menjadi lebih asam. Cara mengetahui dan mengukur pH tanah. Untuk mengetahui nilai pH tanah dapat dilakukan dengan pH meter digital, yang dimana cara digunakannya yaitu dengan mengambil sampel tanah yang sudah digali sedalam 10-20 cm. Lalu ambil beberapa sendok, taruh di dalam gelas atau wadah kecil. Kemudian tambahkan air sedikit, lalu diamkan beberapa menit. Setelah itu cobalah nyalakan pH meter digital, tekan tombol on pada alat, lalu celupkan ke pH meter ke dalam tanah yang sudah ditaruh dalam wadah. Tunggu 30-60 detik hingga angka yang tampil menjadi stabil. Lalu catatlah pH yang ditampilkan dan jika ingin digunakan kembali, bilas elektrod dengan air bersih lalu keringkan. Kedua, ada cara dengan menggunakan kertas lakmus. Lakmus indikator warna yaitu dengan mengambil tanah yang sudah digali dalam 10-20 cm, lalu taruh dalam wadah. Setelah itu berikan air beberapa tetes. Setelah itu ambil kertas lakmus, celupkan ke dalam permukaan tanah yang di dalam wadah. Tunggu beberapa saat hingga warnanya berubah. Jika warna sudah berubah, maka cocokkanlah dengan warna skala dengan angka pH. Contohnya, jika berubah menjadi merah berarti pH 4 sangat asam. Jika warna kuning, pH 5-6 berarti asam. Warna hijau pH 7 netral, dan yang terakhir biru tua pH 8-9 yaitu basa. Dampak pH terhadap tanaman. Yang pertama, pH rendah. Asam dapat menyebabkan racun aluminium dan menghemat penyerapan hara. Kedua, pH tinggi atau basa dapat menyebabkan defisiensi zat besi, mangan, dan fosfor. Ketiga, pH optimal untuk sebagian besar tanaman adalah antara 5,5 sampai 7,0. Cara menyesuaikan pH tanah. Yang pertama, meningkatkan pH, mengurangi keasaman tanah seperti kapur, pertanian CaCO3. Dua, menurunkan pH, mengurangi kebasaan, gunakan belereng atau bahan organik asam. Ketiga, pematuan pH secara rutin diperlukan untuk menyesuaikan pengelolaan tanah. Kita ke materi kedua, yaitu profil tanah. Pengertian profil tanah adalah penampakan vertikal tanah yang memperlihatkan susunan lapisan-lapisan atau horizon tanah dari permukaan atas hingga ke lapisan paling bawah.
Masing-masing horizon menunjukkan karakteristik fisik, kimia, dan biologi yang berbeda, tergantung pada proses pembentukannya. Setiap lapisan tanah dalam profil tersebut memiliki sifat yang khas seperti warna, tekstur, kandungan bahan organik, dan tingkat pelapukannya. Studi terhadap profil tanah penting dalam ilmu tanah karena memberikan informasi tentang kesuburan tanah dan potensi pertanian suatu lahan. Digunakan untuk klasifikasi jenis tanah, membantu menentukan strategi pengolahan lahan seperti pemupukan, pengairan, konversi tanah. Lapisan-lapisan profil tanah, horizon tanah. Yang pertama, horizon O organik, berisi bahan organik seperti daun gugur dan sisa tanaman. Kedua, horizon A atau topsoil, lapisan atas yang subur mengandung humus dan tempat akar berkembang. Ketiga, horizon E, eluvation, lapisan yang mengalami penyucian mineral dan bahan organik. Keempat, horizon B, subsoil, lapisan akumulasi mengandung lembung besi aluminium. Horizon C, bahan induk tanah, belum mengalami pelapukan lanjut. Yang keenam, horizon R, batu induk yang belum melapuk. Kesimpulannya, pH tanah dan profil tanah adalah dua komponen yang penting dalam studi ilmu tanah. pH tanah menentukan keasaman atau kebasaan tanah yang berpengaruh besar terhadap ketersediaan unsur hara dan pertumbuhan tanaman. Sedangkan profil tanah memberikan gambaran mengenai susunan dan karakteristik lapisan tanah dari permukaan ke bawah, yang penting untuk pengelolaan lahan secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap kedua aspek ini sangat penting bagi petani, peneliti dan partisipasi petani untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan agrosistem. Demikianlah penjelasan saya tentang pH tanah dan profil tanah, dan saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.